Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan GIF animasi dengan menggunakan Adobe Photoshop. Nah, pertama-tama misalnya kita membuat file new. Nah, kemudian misalnya di sini kita misalnya pilih 400. Nah, kali 400 pixel. Nah, kemudian resolusi misalnya saya gunakan 150. Kemudian untuk background kita pilih misalnya white. Kalau sudah, kita create. Nah, kemudian berikutnya, kalau sudah kita membuat lembar kerja atau kanvas seperti ini, kemudian kita munculkan menu timeline-nya, yaitu dari Windows. Klik Windows, nah, kemudian kita pilih timeline. Nah, maka akan muncul timeline-nya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita klik create frame animasi di bawah ini. Misalnya kita klik. Nah, maka dia akan muncul timeline seperti ini. Nah, kemudian setelah kita ngeklik timeline, nah kita kembali ke layar. Nah, sistem daripada animasi di sini yaitu GIF animasi yang berada di Photoshop, yaitu menggunakan sistem layar by layar. Nah, misalnya kita menamakan layar berikutnya. Nah, di layar 1 misalnya saya membuat sebuah objek. Nah, misalnya objeknya di sini berupa poligon. Misalnya warnanya biru. Saya membuat poligon di sini segi 5. Nah, maka di sini di frame atau timeline 1 muncul gambar poligon juga. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya tinggal kita duplikat frame yang ada di sini. Nah, caranya tinggal kita klik duplikat di sini. Nah, kita klik duplikat frame. Nah, maka akan ada dua frame yang terdapat di timeline, yaitu frame 1 dan frame 2. Kemudian sekarang caranya tinggal kita menonaktifkan atau memvisibility layarnya. Contoh misalnya di frame 1 kita mau tidak aktifkan layar 1, tinggal kita klik. Nah, maka di layar 1 tidak ada. Begitupun di layar 2. Nah, kemudian di frame 2 tinggal kita aktifkan. Nah, maka dia akan terjadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mainkan, maka ini akan terjadi animasi kedip-kedip. Nah, misalnya kita play. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau mengatur durasi waktunya, tinggal kita atur di sini. Nah, berapa detik yang kita inginkan. Nah, misalnya ini saya mau 1 detik. Nah, kemudian frame 2 misalnya setengah detik. Nah, kemudian kalau kita mainkan akan terjadi seperti ini. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau animasinya berjalan terus-menerus, maka kita ganti time yang ada di bawah di sini. Nah, di sini kita bisa atur kalau on ini adalah sekali looping, kemudian 3 time ini 3 kali looping, forever ini seterusnya, kemudian order kita bisa tentukan sendiri. Nah, misalnya kalau kita ingin animasi berulang terus, maka kita pilih forever. Nah, misalnya kalau kita mainkan, nah dia akan terjadi seperti ini. Nah, ini akan terus berlanjut sampai komputer dimatikan karena kita pilih forever. Nah, kemudian misalnya kita coba dengan contoh yang lain. Misalnya layar 1 kita hapus. Nah, kemudian frame 2 kita hapus dulu. Nah, ya. Nah, misalnya saya membuat tulisan I love you gitu misalnya. Nah, kita klik di sini. Nah, misalnya saya membuat tulis di sini I. Nah, misalnya saya besarin sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya saya membuat tulisan misalnya dengan warna merah. Nah, di sini saya membuat tulisan love. Nah, saya besarin lagi. Nah, misalnya yang berikutnya saya membuat tulisan
U misalnya. Nah, misalnya saya ubah warnanya yang berbeda, misalnya agak pink. Oke. Saya taruh di sini, nah, saya besarin. Nah, di sini ada 4 layar yang bertumpuk, 1 layar background, kemudian 3 layar tulisan. Nah, sekarang tinggal kita susun sedemikian rupa menggunakan timeline. Nah, misalnya yang pertama kita nonaktifkan misalnya semua. Nah, biar muncul warna background aja. Kemudian kita tambahkan misalnya 1 frame. Nah, kita klik I. Kemudian kita tambahkan frame dengan menduplikat frame. Nah, kita pilih lock, I-nya kita matikan. Nah, kemudian yang berikutnya kita klik U, lock kita matikan. Nah, kalau sudah tinggal kita mainkan play. I, lock, U. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Nah, karena kita di sini pilih forever, dia akan menyambung terus. Nah, kemudian berikutnya menggunakan animasi twin atau twinning. Nah, animasi twinning ini memungkinkan kita menggerakkan objek tanpa atau dengan menggunakan penambahan frame secara otomatis. Nah, misalnya ini saya hapus dulu. Nah, kemudian frame ini kita hapus misalnya. Yes. Nah, misalnya saya membuat di sini sekarang bola. Nah, saya membuat bola di sini seperti ini. Nah, kemudian bola ini saya ingin dia bergerak dari kanan ke kiri. Nah, kalau kita menggunakan animasi layar by layar, maka kita akan mengcopy banyak sekali objek bola di sini. Nah, kalau kita menggunakan teknik twin, tinggal kita menggunakan 1 layar saja. Nah, sekarang tinggal kita copy dulu frame 1 ini dengan menggunakan tombol yang di sini, duplikat selected frame. Nah, setelah itu di frame 2, kita klik frame 2, kita pindah bolanya ini. Jangan layarnya yang dipindah, tapi di frame 2. Kita klik pindah ke sini. Nah, maka di frame 1 dan frame 2 posisi objek sudah berbeda. Nah, kemudian tinggal kita tekan tombol yang ada di sini. Twin animasi frame. Nah, tinggal klik di sini. Nah, tinggal kita tambahkan berapa frame yang mau ditambahkan. Semakin banyak frame, maka gerakannya akan semakin halus. Dan yang bisa dianimasi meliputi 3 jenis, yaitu posisi, pindah tempat, opacity, dari transparansi, kemudian efek. Nah, efek ini melingkupi yaitu seperti layer style, drop shadow, inner shadow, kemudian misalnya gradient map dan yang lain. Nah, misalnya saya tambahkan 10. Oke. Nah, maka di sini akan otomatis menambahkan 10 frame. Nah, jadi total frame yang kita miliki 12. Nah, kemudian kalau kita play, maka dia akan bermain seperti ini. Nah, di sini akan pelan-pelan karena durasi waktunya 1 detik. Nah, misalnya saya stop, saya seleksi semuanya. Nah, durasi waktunya saya kecilin, misalnya 0,2. Nah, kemudian kalau kita play, nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, begitupun selanjutnya, di frame 12 misalnya bola ini saya mau dia naik. Nah, tinggal kita copy lagi seperti biasa, duplikat frame 13 kita naikkan misalnya di sini. Nah, kemudian kita tambahkan motion, misalnya 10. Nah, maka kalau dimainkan nanti animasi saya atau kita seperti ini. Nah, kita stop. Nah, misalnya di frame terakhir 23 kita duplikat lagi, di 24 misalnya kita kembalikan semula sini. Nah, kemudian kita klik yang ini.
twinning. Oke. Nah, maka kita akan mendapatkan animasi seperti ini. Nah, kalau suatu saat kita ingin bolanya berhenti sejenak, maka tinggal kita atur. Misalnya yang di 23 kita mau agak lama, maka tinggal kita klik. Misalnya dia 2 detik. Maka akan terjadi pergerakan seperti ini. Maka dia akan diam 2 detik, kemudian bergerak. Nah, misalnya di frame sini, nah, saya stop. Nah, di frame 12 misalnya saya mau berhenti juga 2 detik. Maka kalau dimainkan akan seperti ini. Nah, kemudian misalnya kita coba contoh yang lebih real lagi. Misalnya ini saya hapus dulu. Kemudian ini frame 2 sampai frame terakhir. Nah, tekan shift, kita pilih, kemudian kita buang. Yes. Nah, misalnya saya membuka beberapa file di sini. Nah, misalnya di sini yang sudah saya persiapkan. Nah, misalnya saya buka ini, kemudian yang ini, satu lagi yang ini misalnya. Kita open. Nah, misalnya saya masukkan ini ke sini, nah, misalnya yang ini, saya kecilkan dulu. Nah, itu. Kemudian ini saya masukkan sini. Kita sedikit. Ini sudah, kita close. Nah, kemudian ini coming sound. Nah, kita ini hapus. Nah, misalnya kita bermain ke 3 layer ini. Nah, misalnya kita mau menggunakan misalnya yang mana dulu. Nah, tinggal kita pilih. Misalnya saya mau menggunakan layer 2 dulu. Kita matikan ini. Nah, buy one get one free. Kemudian kita tambahkan misalnya durasinya di sini saya kasih 1 detik. Kita tambahkan. Nah, kemudian kita pilih yang ini kita matikan. Nah, kemudian kita tambahkan atau duplikat frame. Kemudian kita pilih ini, nah ini kita matikan. Nah, jadi kalau dimainkan, nah, jadi muncul animasi seperti ini. Nah, misalnya beberapa bagian kita lebih lama. Misalnya ini kita ganti 2 detik. Ini juga misalnya 2 detik. Nah, jadi kalau kita mainkan, nah akan terjadi seperti ini. Nah, animasi seperti inilah yang sering dicantumkan atau dimuat di dalam web design. Nah, kemudian kalau sudah selesai membuat animasi, sekarang tinggal kita simpan. Nah, untuk menyimpan dalam format GIF animasi, kita pilih file, export. Nah, kemudian di sini ada save for web. Nah, tinggal kita klik di sini. Nah, kemudian di sini kita pilih GIF animasi. Nah, kemudian untuk warna, color dan yang lainnya kita bisa atur di sini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kalau sudah kita pilih save. Nah, sebelumnya jangan lupa kita pilih looping forever biar diputar terus menerus. Nah, misalnya kalau sudah kita tinggal save. Nah, misalnya saya save di sini di misalnya dengan nama animasi. Ya, save. Nah, kemudian sekarang kalau kita cek di sini, nah kita pilih animasi di sini. Nah, tinggal kita mainkan aja. Klik kanan, misalnya saya buka menggunakan foto. Nah, maka dia akan
berubah-ubah seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan GIF animasi. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.